Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekarayu Kumadita, NIM 120 IHD 5 ingin memberikan jawaban terkait nomor 4 melalui video ini. Hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual adalah dua konsep yang berbeda, di mana hak kekayaan intelektual ini memberikan hak eksklusif kepada para pemiliknya atas hasil karya intelektualnya, seperti paten, merek dagang, hak cipta, di mana hak eksklusif ini memungkinkan para pemiliknya untuk melakukan penggunaan secara penuh atas hasil karyanya, seperti komersialisasi. Dan dengan adanya penggunaan secara penuh ini dapat memicu potensi-potensi untuk melakukan terjadinya praktek monopoli. Di sisi lain, hukum anti monopoli bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang tidak sehat seperti monopoli, di mana hukum anti monopoli ini memberikan batasan agar tidak terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa praktek monopoli adalah kegiatan pemusatan ekonomi yang dapat mengakibatkan dikuasainya produksi atas barang atau jasa tertentu yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan dalam pasal 50 huruf B, hak kekayaan intelektual menjadi pengecualian dari penerapan hukum anti monopoli, seperti lisensi, hak paten, hak merek, hak cipta, lalu ada desain industri, ada rahasia dagang, dan yang lainnya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, atas penggunaan secara penuh atas hasil karya intelektualnya dan juga tidak adanya pengawasan yang cukup kuat, maka dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa contohnya yaitu dengan penyalahgunakan posisi domain untuk mengeliminasi pesaing, terus menetapkan harga yang tidak wajar, serta membatasi produksi. Selanjutnya, ada beberapa pemilik HKI yang melakukan persenggokolan untuk menetapkan harga pasar yang sama. Jadi, untuk mengurangi persaingan. Dan yang terakhir, HKI yang terlalu luas dan dalam jangka waktu yang lama akan memberikan hambatan bagi pelaku usaha baru untuk memasuki pasar. Nah, jadi untuk mengatasi agar praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat itu tidak dapat terjadi, maka dalam hak kekayaan intelektual telah menetapkan beberapa upaya atau kebijakan terkait masalah tersebut, yaitu yang pertama, ada pembatasan durasi perlindungan. Ini terkait jangka waktu perlindungan HKI. Setiap HKI ini memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, di mana bertujuan untuk memberikan keseimbangan, untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk melakukan inovasi terhadap produknya. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk pelaku usaha lain untuk mengembangkan produknya. Yang kedua ada lisensi, di mana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak karya intelektual mereka. Selain itu juga untuk mencegah penggunaan produk atau layanan mereka yang tidak sah. Nah, yang terakhir itu terkait pengawasan. Jadi harus adanya pengawasan yang lebih efektif lagi oleh lembaga terkait pelaku-pelaku bisnis dan juga terkait tindakan-tindakan bisnis agar tidak terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, walaupun hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual ini tuh adalah dua konsep yang berbeda, namun dua konsep ini dapat melengkapi satu sama lain, di mana hak kekayaan intelektual ini memberikan insentif bagi para pencipta atau pelaku usaha untuk terus mengembangkan inovasi dan kreativitas mengenai produknya, di mana hukum anti monopoli ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta untuk perlindungan terhadap konsumen. Nah, jadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara hukum anti monopoli dan juga hak kekayaan intelektual itu harus ada pendekatan secara seimbang dan juga pengawasan secara efektif. Baik, cukup sekian jawaban yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.